Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ini kita melanjutkan, mungkin masih banyak tentang tanya jawab Pak ya. Walaupun nanti kalau secara materi tidak terlalu rumit Pak ya. Nanti biasanya kalau hal-hal yang berkaitan dengan riba itu yang susah itu turunannya Pak ya. Turunan ya. Jadi bentuk turunan dari praktek ribawi itu yang kadang-kadang kita di zaman saat ini susah untuk mendeteksinya Pak ya, karena kan berkembang. Makanya kan apalagi fikih ya, kalau fikih itu kan terus berubah-ubah Pak. Cuman kan ada prinsip dasar yang tidak berubah ya, ada hal-hal yang baku, ada hal-hal yang memang fleksibel dalam permasalahan-permasalahan fikih itu. Contoh kayak riba lah ya, prinsip dasarnya kan riba itu satu masalah riba itu setiap pinjaman yang ada manfaat itu riba, kan gitu ya. Kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada nilai manfaat maka itu riba. Ada yang kedua itu prinsip riba itu dia itu menghilangkan resiko Pak. Jadi sesuatu yang kalau muamalah ya, dalam muamalah misal kayak jual beli, kemudian kayak sewa menyewa, simpan pinjam, kalau resikonya dihilangkan itu juga ada unsur ribawi, menghilangkan resiko. Makanya kalau jual beli itu resikonya dihilangkan Pak, potensi resikonya dihilangkan, itu pasti ada unsur ribawi di situ Pak. Unsur apa? Resikonya ya, kayak saya ini. Contohnya kayak jual beli model kalau sekarang itu ada yang namanya dropship Pak, dropship ya. Bapak sing sepuh-sepuh dak ero jenenge dropship. Dropship itu sebenarnya model jual beli yang kayak makelar ya. Nah, cuman kayak begini ya kasusnya ya. Biar contoh, saya punya barang. Ini saya punya barang HP, mau saya jual. Nah, kemudian saya sudah posting ini Pak ya, sudah umumkan saya mau jual barang HP ya. Kemudian Pak Sasari, beliau ini makelar Pak, bisnis makelar ya. Makelar itu sebenarnya boleh dalam dalam Islam itu boleh, wakalah istilahnya ya. Nah, tetapi kan ada syarat di situ. Bila bilang ke saya, Ustadz, HP-nya saya beli ya, berapa harganya? Oh, saya mau jual 1 juta Pak, ini ya. Saya jual 1 juta. Oke lah, nanti saya beli Ustadz ya. Minggu depan lah. Siap. Tapi saya nunggu pembeli dulu gitu. Jadi dia mau beli kalau ada pembeli, kemudian beliau posting itu Pak ya. Siapa yang mau beli HP, ini ada HP bagus ini, Samsung misalnya begitu. Harganya 1 juta, barangnya masih mulus dan speknya begini. Beliau pasarkan ini Pak, HP saya ini Pak. Iya. Harganya beliau jual dengan harga 1.500.000 misalnya begitu. Tapi beliau ini belum deal beli HP saya ini Pak, belum deal. Cuman tanya aja, HP-nya dijual kan. Berapa harganya? 1 juta. Ya. Kemudian Pak Sasari tahu harga 1 juta,
Beliau jual ke orang-orang ditawarkan 1.500.000. Kemudian ada yang beli, misalnya beli Pak Arif mau beli. Masa ada oleh kurang Pak? Ya boleh lah kurang-kurang dikit gitu. Kena 1.200.000 misalnya. Oke ya, oke deal. Setelah jadi si 1.200.000 dengan Pak Arif ini tadi, ya. Pas sehari ini kemudian datang ke saya, ini Ustadz saya beli HP-nya 1 juta, ini uangnya 1 juta. Ya, nih. Setelah HP-nya dibeli 1 juta, langsung dikasihkan ke Pak Arif 1.200.000 oleh Fatih Pak Rongatus. Boleh tidak begini? Jual beli begini boleh tidak? Tidak boleh Pak, karena ada unsur ribawi situ juga. Kenapa? Pasasari kan tidak punya resiko, nol resiko. Beliau mau kulak HP saya setelah beliau mendapatkan pembelinya. Tidak boleh begitu dalam bisnis itu Pak. Kenapa? Pak Sasari menghilangkan resiko. Resikonya apa Pak Sasari? Tidak ada kan? Harusnya HP saya itu beliau ambil dulu, dibayar dulu, dibawa dulu, baru kemudian dipasarkan. Tapi resiko tidak kalau begini Pak. Resikonya ada payung, kan gitu kan ya. Nah ini sing bener Pak. Makanya dalam muamalah itu tidak boleh menghilangkan resiko. Tapi kita kan maunya resikonya nol, minim resiko bahkan tidak ada ya. Nah di situ riba itu Pak. Makanya kan simpan pinjam, termasuk simpan pinjam, termasuk muamalah itu juga ada unsur ribawi. Dalam hadis kan idza tabayatum bil inah, kalau kalian sudah melakukan bai'ah jual beli dengan sistem riba, ya jual beli yang model sistem riba yang menghilangkan resiko. Kayak begini Pak, contoh yang paling banyak sekarang ya, beli rumah KPR. Orang beli rumah, misalnya saya mau beli rumah, misalnya Pak Sasari ini kontraktor Pak, atau CV yang bikin rumah itu apa ya, beliau membuka pengumuman pamflet dijual perumahan ya Adem Sari misalnya ya, rumah Adem Sari Pak ya, dengan spek sekian sekian sekian, harganya 300 juta di daerah Sukodono. Kemudian saya mau beli, rata-rata ketika saya mau beli rumahnya ada tidak? Tidak ada Pak, hanya tanah kosong, ya kan? Nanti kapan Pak Sasari ini mau bangun, dibikinkan rumah itu? Kalau saya sudah deal Pak, kan begitu kan ya? Berarti dia menjual barang goib aslinya Pak sebelumnya. Nah kenapa beliau mau membikinkan rumah setelah deal dengan saya membeli? Tadi itu menghindari resiko. Tidak ada jual beli kayak begini nih Pak, kan zero Pak, nol resiko kan. Kalau beli perumahan cobalah ya dengan Atom, kalau beli perumahan ya kredit atau beli apalagi kredit, tambah lagi kreditnya pakai bank ya, sudah jelas itu ada sistem riba. Bukan kreditnya ya, dari cara jual belinya saja rata-rata orang beli rumah itu bukan kelihatan rumah begini loh Pak, tanah masih tanah kosong. Di sini nanti dibangun Pak, modelnya kayak begini. Kalau deal kita bangun, kita buatkan. Ini goror Pak namanya Pak, karena speknya tidak jelas ya. Nanti kan bisa dirubah-rubah, bahannya dirubah, dikurangi, bahkan mungkin kualitasnya dikurangi setelah saya deal. Oke 300 juta saya bayar 5 tahun. Nah itu nanti kadang yang yang dipromosikan dengan yang aslinya itu jauh berbeda, sudah curang, sudah goror, macam-macam. Nah model-model bisnis kayak begitu ada unsur-unsur ribawinya namanya. Nah, sekarang ini kan banyak model begitu Pak ya menjamur ya. Jadi memang ya zaman kita seperti itu. Terus gimana Ustadz, kita boleh tidak? Dan sekarang kalau mau beli rumah tidak bisa kalau begitu. Kalau tidak begitu, begini ya, yang bisa dihindari ya,
yang tidak bisa dihindari, ya kita istighfar kepada Allah, Pak. Tapi semaksimal mungkin dihindari. Kayak begini loh, Pak. Jual beli utang dengan utang zaman sekarang itu aslinya itu haram, Pak, ya. Jual beli hutang dengan hutang. Hutang dengan hutang, tidak pernah tahu ya antum ya. Kan jual beli itu ada 3 versi toh, Pak, namanya. Ada akad salam namanya. Jadi akad salam ini uang dulu bayar, nanti barangnya belakangan. Jadi bayar dulu, lalu barangnya belakangan. Namanya akad salam namanya. Ada tidak orang jual beli begini Pak? Banyak, Pak, ya. Jadi kita bayar dulu, nanti dapat barang sebulan lagi atau seminggu lagi itu belakangan. Atau ada akad ya dan biyadin, kontan, Pak, ya. Ada uang, ada barang, ini yang standar, yang memang seharusnya jual beli itu begitu, ya. Ada yang namanya akad muajjal istilahnya. Istilahnya akad muajjal itu kita terima barang dulu, lalu bayarnya belakangan. Kebalikannya sing tadi akad salam. Bukan COD. COD itu kan caranya saja, Pak, ya. Cara aslinya cash COD itu. Cuma kan dia sistemnya saja cash on delivery kan, namanya cash. Nah, ini bukan COD. Kita terima barang dulu, nanti kita bayarnya belakangan. Ini namanya kredit gitu. Boleh, tiga-tiganya tuh boleh dalam agama kita, dalam syariat ya. Mau uang dulu, barangnya belakangan, atau barang dulu, uangnya belakangan, itu boleh. Apalagi yang memang langsung ada uang, ada barang. Nah, yang tidak boleh itu kita bayarnya nanti belakangan, barangnya juga nanti belakangan. Ada tidak seperti itu? Ada, Pak, ya. Dan itu dilarang dalam agama kita. Tapi kita susah menghindarinya ini, Pak. Contoh kayak begini. Sehari misalnya mau beli sepeda motor, masuk ke dealer sepeda motor, Pak. Mau cari sepeda motor PCX warna putih. Datang beliau ke dealer Honda, tanya-tanya ke salesnya, Pak, saya mau beli sepeda motor PCX. Wah, ini PCX sekarang ada, Pak, cuman ada yang warna merah, warna hitam. Lu sampean cari apa? Saya cari yang warna putih. Wah, kalau warna putih masih kosong, Pak, ini, Pak. Inden dulu. Indennya kapan? Ya kira-kira sebulan lagi lah, Pak. Oke lah, saya mau beli nanti itu, tapi sampean sebagai tanda jadi, Pak, harus ada DP. Harganya berapa PCX-nya? 40 juta misal begitu ya. Oke lah, saya DP 3 juta misalnya, Pak. Jadi pas sehari ini bayar uangnya sepeda motor ini lunas apa belum lunas? Belum lunas. Artinya kan pas sehari masih punya hutang ke dealer. Kalau dia bayar uang muka 3 juta, berarti tersisa 37 juta. Berarti Pak Sasari punya hutang ke dealer ini 37 juta. Pembayarannya pasti ini namanya pembayaran dengan dicicil kredit, Pak, ya. Walaupun tetap kreditnya mungkin nanti langsung dilunasi, Pak. Kemudian barangnya langsung dibawa pulang tidak sama Pak Sasari? Nunggu dulu, nunggu inden kan ya. Berarti nunggunya sebulan. Berarti dealer ini juga punya hutang ke Pak Sasari, Pak. Hutang barang. Ini namanya jual beli hutang dengan hutang, Pak. Pak Sasari bayarnya hutang, dealer ngasih barangnya juga nanti hutang. Yang kayak begini tidak ada dalam agama kita, Pak. Dalam Islam, Pak. Ini hutang dengan hutang ini. Tapi biasa tidak kita bisnis kamu kayak begini sekarang? Biasa. Ya. Padahal kan nanti ada kemungkinan itu, Pak. Nah, siapa yang menjamin si dealer ini nanti ada barang bulan depan? Kan ada kemungkinan tidak ada. Nah, ini yang namanya akad
hutang dengan hutang. Yang ini dalam Islam dilarang, Pak. Tidak dibolehkan. Kalaupun kalau kata Pak Syarif tadi sistem percaya saling percaya, buat apa DP sampean, Pak? Kalau percaya. DP itu kenapa DP itu? Hah? Tidak percaya. Kan tidak percaya, Pak. Kenapa kau bilang saling percaya tadi? Harusnya pilih yang akad salam atau akad muajal. Akad salam tuh bayar dulu. Kalau Pak Syarif percaya ke dealer, lunasi dulu, Pak, 40 juta. Nanti barangnya belakangan, akad salam namanya. Ya. Atau Pak Syarif bawa dulu sepeda motornya, bayarnya belakangan. Kredit namanya. Tidak perlu pakai DP sebenarnya. Kenapa DP itu? Karena tidak percaya. Kenapa kan begitu, Pak ya? Apalagi nanti DP-nya hangus kalau misalnya cancel, Pak. Rata-rata kan cancel kan hangus, Pak, DP. Dalam Islam tidak boleh hangus itu, Pak. Ada akad khiyar namanya, Pak. Dan ini ada unsur ribawi semuanya, hal-hal yang menghilangkan risiko kayak begini. Jadi turunan-turunan model muamalah sekarang ini yang agak susah, Pak. Kalau antum tidak memahami substansinya, ya. Ini bukan hanya utang uang, ada bunga ya. Kalau itu jelas loh, Pak ya, tidak usah ngaji kok begitu, Pak. Koperasi, simpan pinjam, bank mekar gitu ya. Itu tidak usah ngaji kayak gitu, Pak. Jelas itu, Pak. Kalau kayak gitu si antum saya bingung ngikiri bapon ndak? Ya ngaji mana Pak TK, Pak ya? Ya, itu terlalu jelas kayak begitu. Kalau antum pinjam uang, ono bungae lah, mau pakai bahasa apapun namanya, istilah-istilahnya, tetap saja substansinya, yang namanya pinjaman itu tidak ada kelebihan. Ya. Nah, cuman tadi turunannya tadi yang sekarang ini, ketika kita menggunakan mata uang yang nilainya itu selalu tergerus, Pak. Yang pernah kita kaji kemarin ya. Karena mata uang ini kan nilainya selalu tergerus. Ada inflasi pasti setiap tahun, Pak. Pasti ada. Ya. Inflasi itu pasti ada. Makanya idealnya kalau kita berhutang kepada seseorang, idealnya, Pak ya, harus ditambah, Pak. Tapi tanpa akad perjanjian di depan. Saya pinjam uang ke Pak Sasari 5 juta. Pak Sasari saya pinjam uangnya 5 juta. Oke Ustadz, ini seret ya. Saya bayarnya nanti setahun depan. Maka idealnya, Pak, harusnya lek duit toto kromo bayar sing utang. Setelah nanti saya bayar ke Pak Sasari itu, ini Pak Sasari saya bayar hutang 5 juta. Lalu saya tambah mungkin 200.000, 300.000. Kenapa, Ustaz? Ini sebagai tanda terima kasih. Boleh tidak begitu? Seharusnya begitu. Kenapa? Karena 5 jutanya Pak Sasari itu sekarang sudah tergerus nilainya, Pak. Karena 5 juta dahulu ketika saya pinjam, kemudian lewat setahun itu nilainya turun sudah, Pak. Nilainya turun, daya belinya sudah berkurang. Itulah maksudnya. Nah, di sini yang kadang-kadang sing utangnya kurang ajar pisan, Pak ya. Utang uang 10 juta 5 tahun. Bayarnya nanti 5 tahun 10 juta. Lalu pakai dalil, kan tidak boleh ada tambahan. Ya ngawur pisan, Pak ini, Pak ya. Kurang adab, ya. Ya. Kerdiman, gitu, Pak. Makanya kalau antum pinjam uang 10 juta 2 tahun gitu ya. Nanti bayar. Tambahi, Pak, ya. Tapi tidak boleh di depan akadnya. Nanti 2 tahun jadi 10.500.000 ya tidak boleh. Itu riba, Pak. Cuman sing utang yang ngerti dhewe gitu loh sih. Termasuk yang terjadi di masyarakat kalau orang punya gawe, apa mantu, apa itu istilah buhu. Iya. Jadi dulu tahun 75 buhunya 5.000. Ya, kayak gituan. Sekarang itu masih tetap balik 25.000 kan tidak mungkin. Nah, itu. Atau yang kedua nitip barang. Itu yang benar. Nitip barang, tolong mulai aku mantu
dikembalikan barangnya. Justru itu yang lebih syar'i, Pak. Ya, Itu bukan yang syar'i itu. boleh ya? Yang lebih syar'i itu yang barang. Titip barang ya. Barang. Jadi model kayak barter lah, Pak. Karena nilainya tidak berubah nilainya. Misal saya titip gula 100 kilo. Nanti setelah 10 tahun saya duwe gawe, saya minta sehari berupa barang tetap 10 kilo. Ini yang paling syar'i, Pak. Ya. Ya. Jadi wong desa-desa biyen itu yang paling bener, Pak. Kalau uang nilainya menurun. Saya titip Pak Sasari sampean repot berasa kintal ya. Uang misalnya 50 juta. Tahun 2026. Nanti saya minta tahun 2050, 25 tahun akan datang. 50 jutanya sekarang sama 50 jutanya besok sudah mungkin 50 juta gitu pun dokter Pak Iswan. Karena ada resiko itu, Pak. Apanya? Awalnya itu sebuah besar, terus disawal 10 juta, tapi harganya bidang itu di harga sekarang. Resiko yang Barang, kalau barang. Iya, kalau barang itu lebih syar'i, Pak. Lebih syar'i, Pak. Makanya paling enak memang kalau kita hutang piutang ya, itu pakai acuan barang, Pak. Hewan ternak kah, sapi misalnya gitu ya. Saya utang sapinya Pak Sasari gitu. Satu sapi jenisnya sapi apalah itu yang merah atau apa. Tapi hutangnya berupa sapi, nanti bayarnya sapi. Itu yang lebih syar'i karena nilai tidak berkurang, Pak. Nilai. Gitulah, Pak. Karena kalau pakai uang, nanti yang punya uang sing diutangi sing rugi, Pak. Dan Islam tidak boleh namanya kan la darara wala dirara istilahnya. Jangan berbuat hal yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Jadi kalau utang uang karena memang yang kemarin saya sampaikan, uangnya sendiri sudah ada unsur ribawi, Pak. Uang kertas itu, Pak. Uang kertas itu sendiri sudah ada unsur ribawinya. Karena uang kertas itu tidak ada nilainya aslinya, Pak. Yang namanya mata uang itu harusnya dia punya nilai intrinsik di dalamnya, Pak. Tapi uang yang kita pakai sekarang, mata uangnya itu tidak punya nilai itu, Pak. Dia punya nilai karena ono tulisannya 10.000, 50.000 gitu, Pak ya. Distempel sama BI. Kemudian kita sepakat mengakui bahwa ini uang untuk transaksi. Aslinya kertas ini tidak ada nilainya, Pak, aslinya. Cobalah disoek pocokannya dikit itu. Terus diunyel-unyel gitu, Pak ya. Buat beli-beli. Tidak ada yang mau. Kenapa? Nilainya hilang. Ya. Coba kalau emas, dinar misalnya. 1 dinar atau 1 dirham lah ya. Emas perak dirham kan 1 dirham itu 2,99 gram. 3 gram lah. Ya. Kalau dinar itu 425 gram emas. Misalnya 1 dinar, Pak, emas utuh bagus, stempel mungkin Indonesia BI misalnya. Lalu emasnya dibanting-banting ini uang nih, Pak, kena penyetrek gitu, Pak, kena lindes, kena amer, penyok gitu. Dijual, masih ada nilainya tidak? Masih ada nilainya. Karena emas itu punya nilai intrinsik di dalamnya. Sedangkan kertas itu tidak ada nilainya. Itulah kenapa kita kalau bahasanya kita sekarang mau bisnis syar'i, muamalah syar'i, terlepas dari riba, mustahil, Pak, sekarang. Kenapa? Mata uangnya saja sudah ada unsur ribawi di situ. Mata uangnya lah ya. Memang duit 50.000-an, duit 20 itu, Pak. Kertas dulu, Pak. Itu ada unsur ribawinya sudah. Nah, cuma kan kita tidak bisa menghindari, Pak. Siapa kata menghindari duit saya? Nah, disitulah kita istighfar kepada Allah, Pak. Kemudian ini biar agak sering tanya jawab ya, enggak apa-apa. Ya, mau silakan. Ya. Karena kaitannya dengan sudah dunia seperti ini, Pak. Semua tidak lepas dari riba. Ya. Kemudian tingkatan dosanya, Pak. Tingkatan dosanya itu apa disamakan dengan dosa zina, dosa judi, dosa minuman keras, dosa membunuh, Pak. Tingkatan dosanya. Jadi riba itu sebenarnya dosa masuk kategori dosa besar kan ya. Bahkan kalau riba itu dalam hadis kan ada 72 pintu, Pak. Dosa
riba itu Pak. Ada 72 tingkatan dosa riba itu. Nah, yang paling rendah tingkatan dosa riba itu seperti orang berzina dengan ibu kandungnya. Paling rendah. Yang paling rendah itu riba itu Pak. Jadi dosanya ya kalau dikatakan dengan zina itu jauh lebih besar Pak ya. Daripada mabuk, daripada judi, daripada zina, jauh lebih besar riba. Kalau surat Al-Baqarah kan ada itu kan ya. Wa illam tantahu fa'adanu biharbim minallahi wa rasulihi. Riba itu kalau kalian tidak berhenti dari riba, saya lupa nomor ayatnya itu di surah Al-Baqarah Pak ya. Maka fa'danu biharbim minallahi wa rasulihi, maka umumkanlah perang melawan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak berhenti Pak ya. Kalau tidak berhenti ya kira-kira wong perang musuh Allah sama Rasul menang enggak kira-kira Pak? Ya tidak menang Pak. Itulah kenapa tidak mungkin yang namanya orang ada unsur-unsur ribawi dalam bisnisnya, dalam penghasilannya akan mendapatkan yang namanya ketenangan, ketentraman, mustahil Pak. Walaupun mungkin melimpah uangnya, karena dia hakikatnya sedang berperang melawan Allah dan Rasulnya ya. Dan tingkatan dosa jangan tanya Pak, itu yang paling rendah dosa riba itu dari 72 pintu itu seperti orang yang berzina dengan ibunya. Loh kok ya apa itu Pak ya dosanya? Itu di dunia Pak ya. Di akhirat lebih besar lagi kan hukumannya, nanti seperti orang yang mabuk kan. Di surah Al-Baqarah lengkap itu ya, di 183an itu 273an itu begitu. Nah cuman begini Pak ya, kemudian dengan ada ayat yang memerintahkan kalau perintah itu lakukan berdasarkan kemampuan, di situ kan ada itu ya ayat yang ya wattaqullaha mastata'tum, itu berdasarkan kemampuan. Tapi kalau larangan iya, memang prinsipnya Pak itu dari ayat kan memang ada kan. Pada dalam surat Al-Hasyr itu kan surat Al-Hasyr saya lupa nomor ayatnya itu. Wa ma atakumur rasul fahudu wa ma nahakum anhu fantahu. Kan gitu kan ya. Apa yang datang dari Rasul lakukan, yang dilarang maka tinggalkan. Nah, dalam melaksanakan perintah itu wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu sendiri. Tapi kalau meninggalkan larangan ya mutlak Pak, meninggalkan larangan. Jadi memang ya memang berat Pak ya kalau kita berbicara, apalagi konteksnya begini masalahnya Pak. Background basic kita dalam bermuamalah ini sekarang bukan Islami loh Pak ya. Maka kita kalau mau mengamalkan sistem Islam di basic yang bukan Islam, yo babak belur Pak ya, kesusahan. Jadi yang keliru kan sebenarnya bukan masalah sistemnya, tapi basic sistemnya Pak. Kan kita sekarang basicnya bukan syariah tuh Pak. Hukum di negara kita ini pakai syariah apa bukan? Bukan, pakai Pancasila, ya kan? Yang basicnya itu adalah bukan Islami Pak. Kalau ada nilai-nilai Islam di dalam Pancasila, iya. Tapi bukan Islam, beda loh Pak ya. Tidak bisa dikatakan Pancasila itu sama dengan Islam, tidak bisa. Islam sama dengan Pancasila bisa, beda Pak ya. Sebab kalau Islam Pancasila sama dengan Islam, lah kok kita mau mengamalkan syariat Islam dilarang? Backgroundnya itu bukan syariat Islam. Maka apapun yang dibangun di atasnya nanti, kalau kita ingin berusaha se-Islami betul, akan kesusahan Pak, akan kesusahan. Ya, terutama muamalah gini kan, karena basicnya kita bukan Islam, sistem hukum-hukum dalam negara kita, maka ketika kita ingin membangun muamalah yang Islami, kesusahan Pak, berbenturan nanti dengan sistem, itulah. Makanya saya katakan dari awal itu, yang bisa kita upayakan, yang bisa kita lakukan, lakukan. Yang bisa hindari, hindari. Tapi yang sudah terpaksa tidak bisa, betul-betul tidak bisa, ya kita istighfar Pak kepada Allah Pak. mengulangi lagi. Tidak bisa, tetap akan mengulang Pak. Kalau tidak misalnya gini, sudah terlanjur di bank Pak. Oh, kalau yang itu jangan sudah terlanjur dulu karena tidak paham, akhirnya aduh. Bukan begitu, yang saya maksud itu begini Pak. Kalau masalah kayak gitu jelas loh Pak ya.
Tidak usah bahas bank sudah. Kalau antum masih membahas bank, antum balik mana NTK? Kalau itu jelas Pak ya. Maksud saya itu dalam hal-hal yang samar Pak. Ya. Kalau transaksi antum nabung di bank, pinjam di bank, atau kerja di bank, itu jangan tanya haram ndaknya Pak, dosa ngaji di sini ya Pak ya. Karena itu jelas ya. Nah yang maksud saya itu ketika kita tadi berinteraksi dengan, kita berupaya untuk interaksi dengan sistem, dengan seislami mungkin. Cuman terbentur sistem gitu loh Pak. Kayak tadilah kita jual beli ya kan. Kemudian kayak kita sistem apa namanya, kayak kita mau haji aja lah, haji aja. Haji kan harus juga lewat bank loh Pak ya kan. Kita kan juga harus setor ke bank. Di situ ada bunga, ada apa dan sebagainya. Tapi kan tidak bisa kita hindari tuh Pak. Lalu kalau antum mau naik haji tak pakai bank gimana jadinya? Nah maksudnya itu yang kita istighfari Pak ya. Tidak bisa kita menghindar tuh Pak. Kayak antum yang gaji lewat payrollnya pakai bank, yang guru lah atau PNS, kalau Pak Manto tidak pakai bank, paling gajinya paling Pak ya. Ya pegawai-pegawai kan gaji rata-rata payroll pakai bank. Di situ ada unsur ribawi Pak ya, walaupun diminimalisir bisa. Makanya kan meminimalisir Pak. Kalau menghindari total tidak bisa. Kalau kayak kita bekerja di bank gimana mau berhenti ya, semaksimal mungkin ya, tapi kan tidak bisa langsung begini saya tak berhenti. Itu tergantung keimanan nanti Pak ya. Kalau imannya antum mantap betul, sudah tawakal betul kepada Allah, saya berhenti pasti nanti akan diberi jalannya ini, itu top Pak ya. Tapi tidak semua orang punya iman kayak begitu. Gimana Ustadz, saya kalau berhenti nanti bingung golek penggawaian, cari makan gimana? Nah kalau begitu kan kadang keimanannya beda-beda Pak ya. Maka bertahap Pak. Kita tidak bisa saklek begitu Pak ya. Karena iman orang kan beda-beda. Itu bicara iman dulu yang bicara Pak ya. Tidak sedikit orang yang dahulu kerja di bank ya, keluar bahkan jauh lebih sukses Pak. Bukan ada banyak ya kan, tapi ya sing ndak nyambut gawe mana tambah melarat juga juga banyak. Jadi tergantung keimanan Pak ya. Tapi yang pasti kita harus ada maksimal ya, upaya maksimal untuk lepas dari apapun yang namanya unsur-unsur ribawi. Walaupun sekarang saya katakan kita tidak bisa total, tidak bisa. Zaman sekarang tidak bisa total Pak. Dijamin tidak bisa. Kenapa? Basic sistemnya bukan Islami. Itu begitu Pak ya. Monggo Pak Imron, Pak Ajis. Ya Pak Ajis. Monggo Pak Ajis. Yang pertama kasus jual beli HP Samsung tadi. Kita masih nyari pembeli. Masih nyari pembeli. Itu apa bedanya dengan maklar? Ya. Kedua, kasus receh tadi DP. Ya. Contohnya, saya mau punya hajat 3 bulan ke depan. Saya menggunakan jasa catering. Kemudian sekian porsi, kami sekian, 15 juta. Saya DP 5 juta. Sama tidak dengan harus DP-nya di. Ya. Kalau masalah makelar itu boleh Pak dalam Islam Pak ya. Cuma kan sistemnya saja yang perlu dirubah. Istilahnya kan wakalah bil ujrah istilahnya Pak. Nah kalau mau jadi makelar istilahnya ya, maka begini sistemnya. Ya tadi ya contohnya ya, saya punya HP mau tak jual. Saya Pak Sasari terkenal makelar misalnya. Saya minta tolong Pak Sasari, jaluk tolong Pak HP dolno Pak. Ya, berarti saat saya minta tolong ke Pak Sasari, maka saya mewakilkan barang saya ini ke Pak Sasari. Tergantung dari akad saya nanti. Sampai dolun sakarpe Pak, pokok aku jaluk 1 juta. Nah, kalau begitu Pak Sasari bebas menentukan harga nanti keluar. Boleh, karena ada pernyataan dari saya si pemilik barang. Tapi kalau begini, ya tolong Pak, dolno 1 juta ya. Jaluk tolong dolno 1 juta, maka saya mewakilkan ke Pak Sasari untuk dijualkan 1 juta. Ketika Pak Sasari dijual 1.100.000, 1.200.000 haram itu Pak. Kenapa? Dia menyelisihi amanah, gitu loh Pak. Itu maklar namanya Pak. Boleh, maka tergantung
status makelarnya itu Pak, dia memang diberi kebebasan menetapkan harga atau harganya fix dari si pemilik barang. Tapi harus ada kesepakatan antara si pemilik dengan si makelar. Bukan kayak tadi Pak. Kalau tadi kan Pak Sasari kan bukan izin ke saya Pak, izinnya dia tanya tok sepeda apa HP-nya dijual Pak, berapa? 1 juta. Ya. Setelah itu beliau cari pelanggan. Artinya beliau ini menjual barang yang bukan miliknya. Itu haram dalam Islam, tidak boleh. Ya boleh saja. Wakalahnya berarti banyak kan? Wakilnya Pak, wakalahnya sih. Wakalahnya. Jadi dititipi biar cepat laku lah bahasanya. Boleh saja. Tapi nanti statusnya wakalah ini dia bisa kita serahi untuk menentukan harga sendiri atau kita kasih harga itu loh Pak. Terserah kita sebenarnya, terserah si pemilik asli. Kalau ingin halal jadi makelar gitu Pak. Jadi makelar itu boleh saja sebenarnya. Yang tidak boleh itu makelar gelap. Ya kayak tadi makelar gelap itu. Dia tahu ada barang harganya dijual sekian, langsung ditawarkan Pak. Setelah dapat pembeli, langsung dibeli dia. Ini makelar gelap namanya. Tanpa seizin si pemilik. Yang ini yang haram gitu Pak ya. Kemudian kalau kita DP. Nah, DP ini sebenarnya begini Pak ya. Kalaupun memang harus DP, tapi harus ada istilahnya itu akad hiyar istilahnya. Jadi DP itu bukan kan bahasa kita tanda jadi kan ya, down payment Pak istilahnya Pak ya, duit panjer lah wong Jawa nih Pak ya, bahasa DP kan begitu ya, tanda jadi. Tapi sebenarnya kalau dalam agama kita tanda jadi itu cukup akad aslinya Pak. Ya sudah Pak, saya beli sepeda motornya ya bulan depan harga 40 juta, ini sudah tanda jadi aslinya. Karena tadi kan prinsipnya kan sesama, kalau dalam Islam syariahnya itu kan saling ada kepercayaan. Anjir berarti. Ya, kalau buat DP buat apa? Kenapa antum DP? Coba. Hakikatnya kenapa DP? Karena khawatir orangnya gagal kan gitu kan ya. Khawatir orangnya murung no Pak. Kan begitu kan. Misal kayak gitu saya Pak Sasari tadi. Pak Sasari mau beli sepeda motor ke dealer Pak. Harganya 40 juta tapi sepeda motornya belum ada. Terus Pak Sasari diminta uang muka. Ya, 3 juta. Misalnya nanti pas sepeda motornya datang, Pak Sasari bilang, "Nggak jadi Mas. Saya sudah ada keperluan lain, saya ada keperluan dana yang lain." Panjernya kemana? Diambil lagi. Diambil Pak Sasari lagi. Ya boleh. Mana ada? Yang terjadi sekarang mana ada Pak? Hilang, ya kan? Hilang Pak. DP itu hilang. Di sini yang haram Pak, tidak boleh Pak. Ya. Maka itu kan jasa Pak. Jasa kan? Makanya kan begini, sama sebenarnya boleh juga, tapi tadi nanti kalau DP-nya itu kalau nanti akad apa kan yang sebenarnya akad, ketika akad itulah terjadi transaksi Pak. Pak, saya nanti minta jasa catering ya 3 bulan akan datang, saya mau nikahan anak saya. Oke, berapa totalnya untuk tamu 1000? Oh sekian, anggaplah 50 juta. Untuk 1000 tamu lah, 1000 undangan. Ya sudah, saya DP Pak, 5 juta. Ya, 10%-nya. Nah kemudian misalnya nanti hari hanya cancel Pak. Tidak jadi Pak nikahnya Pak. Kenapa? Yang mau nikah mati misalnya. Nah bisa jadi lah Pak ya. Nah ini harusnya DP itu dikembalikan. Tidak bisa bilang begini loh, kadung kulaan aku Pak. Ya opo ki Pak, barang-barang Pak, bahan-bahan kadung kulaan itu. Resiko tidak boleh hilang Pak ya. Tidak boleh memang tidak bisa kita menghilangkan resiko. Lek ngono kan resiko aku Pak. Lek sudah situ pas gitu ya, sampai dijebak mana kan gitu ya. Uangnya dikembalikan DP-nya. Terus saya sudah kadung beli.
yang catering kadang beli bahan-bahan, terus mau dikemanakan, ini resiko Pak, dalam bisnis itu tidak boleh dihilangkan resikonya gitu ya. Nah sedangkan yang membatalkan tadi, Pak Ajis membatalkan itu bukan karena pembatalan karena sepihak kan, memang karena benar-benar ya ada udzur Pak ya kan. Siapa coba mau yang kepingin misalnya kena musibah, kan bisa jadi mantannya meninggal dunia kan gitu Pak, atau mungkin ada kecelakaan yang mungkin membatalkan pernikahan. Jadi itu dalam agama kita itu sebenarnya tidak perlu DP aslinya Pak. Akad itu sudah, karena tadi ada rasa saling percaya. Kalau DP itu karena tidak percaya loh Pak, aslinya Pak ya. Ya. Ya boleh Pak. Tapi kan nanti kalau tidak jadi kan tetap aja kembali toh. Ya. Jadi akad hiat itu namanya kan ada, kalau beli-beli kan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu tidak ada di Islam Pak. Justru pahalanya besar. Kalau kita menjual barang kemudian yang beli tidak cocok, dikembalikan, ketika antum menerima pengembalian barang dan uang dikembalikan penuh, coba cari nanti ya, itu pahalanya itu besar Pak. Bahkan Allah janjikan surga. Makanya kan Rasul rahimallah samhan idastaro samhan ida ba'ah. Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual, memudahkan ketika membeli. Jadi jual beli tak plus Pak dalam agama kita Pak. Sama cocok ya sudah ambil, tidak cocok ya apa dikembalikan. Oh kalau begitu kan saya rugi barang, itu Cino Pak. Ditiru ke orang Islam. Ya, lalu basicnya namanya jual beli Islami syariah, tidak syariah plus Pak, itu Pak. Wong itu niru Cino Pak, ya kan? Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kalau barang sudah dibeli dikembalikan, yang rugi siapa? Penjual. Justru itulah Pak balasannya surga. Coba. Lah kalau Islam kan basicnya malah kan tadi Pak mencari jalan surga. Di sini masa katakan basic muamalah kita sudah berubah. Makanya kita sekarang ini mau muamalah Islami ya angel Pak. Karena basicnya kita sekarang kapitalisme, ya kan? Kapital. Ya bank syariah ya sama saja Pak ya. Kalau begini, kalau bahasanya ini rada enak Pak ya. Ledak lo jadi posting kan. Bank syariah itu riba pintu belakang Pak. Lek riba pintu depan, ketok jelas-jelas ini ada riba. Bank syariah itu riba pintu belakang. Nih ngomong akadnya jelas bagi hasil, bukan tambahan akadnya. Kalau ada bagi hasil harus ada bagi rugi Pak. Itu yang nggak ada. Nah mana bisa ada bagi rugi? Apa mesti orang usaha harus selalu berhasil yang gitu kan, sehingga harus bagi hasil? Akadnya kan mudharabah toh. Mudharabah itu bagi hasil bahasanya. SAU, kisah hasil usaha. Koperasi itu bukan koperasinya yang diharamkan, tapi sistem di koperasi itu Pak. Kalau koperasi itu bukan simpan pinjam, jadi bukan hasil dari uang bunga, misalnya murni koperasi untuk usaha jualan, nanti dari hasilnya nanti dikumpulkan, dibagi namanya jadi dividen kan. Kalau saham jadi dividen Pak. Kalau dalam koperasi namanya sisa hasil usaha. Itu halal dan bagus Pak. Tapi yang masalah itu ketika koperasi ini tidak ada usahanya sama sekali. Sing ono cuma nyelekno duit. Nyelekno duit 1 juta, balik 1.100.000, 1 juta balik. Setahun ketemu bunganya berapa? Dibagi-bagi. Ya ini jelas haram Pak ya. Total. Tidak usah belajar kayak begini ini Pak ya. Mau cari dalil dimanapun tetap haram ini Pak ya. Yang boleh itu koperasi ya kayak PE kayak KMP Pak ya. Ya memang murni ada real usahanya Pak. Entah warung lah, entah toko kelontong lah ya, peracangan ya.
Tapi nanti kan dari situ kan misalnya Pak Sari bayar iuran wajib awal, iuran pokok ya, sama iuran wajib tiap bulan. Anggaplah misal kayak gini di sini Pak ya, sekelompok orang ini, ayo para jamaah kita buat satu usaha, namanya Koperasi An-Nur misalnya begitu. Iuran pokoknya satu orang 50.000, terkumpullah modal misalnya 5 juta misalnya begitu Pak ya. Lalu tiap bulan kita ada iuran wajib ya, 1 juta. Nah nanti itu di situ dari dana itu dikelola bukan untuk dipinjamkan tapi Pak ya. Kalaupun pinjam qardhan hasanah namanya, tanpa bunga. Cuman tadi Pak, sing nyilek kudu ngerti Pak. Ya minimal kan harus ada bukan jasa lah, uang terima kasih dalam artian itu nominalnya tidak ditentukan. Kenapa? Untuk mengimbangi penurunan nilai mata uang itu tadi Pak. Ya, tapi harus ada yang paling bagus tuh usaha Pak. Misal kita buka toko, apalah pacangan, ya. Maka semua anggota wajib belinya ke sini. Nah itu nanti dari hasil profitnya itu dikumpulkan, dibagi SHU sesuai modal kan begitu. Itu yang bagus Pak. Sesuai modal, nanti Pak Sari modalnya berapa? 3 juta. Kan SHU-nya berbeda-beda toh Pak, tergantung dari modal. Itu kayak saham namanya Pak, pembagian hasil dividen ya kan. Ya boleh kayak begitu, boleh. Seperti pom bensinnya Muhammadiyah itu saham. Boleh, iya kayak begitu Pak. Pom bensin. Kalau sekarang kan koperasi dan usaha nih Pak. Model trading sekarang ini. Ya, kredit itu sama ya. Oh trading itu yang begini. Kalau Pak itu mau trading forex misalnya atau trading kripto, itu jelas Pak ya keharamannya tuh. Walaupun nanti saya ditentang orang banyak, saya mengatakan tuh haram total. Trading kalau yang forex sama yang kripto, ya foreign exchange. Sing itu ya daru nih paling Pak. Aman to paling lain. Trading. Ya trading itu kan namanya bahasa trading. Trading itu apa bahasa Inggrisnya? Kan berdagang ya. Kalau berdagang itu kita jual beli kan. Ada yang dijual, ada yang dibeli. Ada barang. Sekarang kalau forex barangnya apa Pak? Dari mana uangnya? Mana kelihatan barangnya uang? Uang itu cuma ilusi saja kan. Dan naik turunnya harga itu dari supply and demand-nya yang para peserta forex-nya itu Pak. Dan itu bisa di istilahnya ada market maker-nya kan di situ kan. Itu bisa dimanipulasi Pak. Tergantung pemilik modal. Itu haram jelas. Sudah jadi produknya jelas haram ya, sistemnya juga haram. Itu loh Pak. Karena tidak ada barangnya, sama kayak kripto. Kripto kok di barang Pak, ada Bitcoin, ada meme coin, ada Ethereum, ada Solana, segala macam itu kan. Bentuk-bentuk model bisnis zaman sekarang itu haram total Pak ya. Ya, tentang kripto. Kalau yang saham masih kontroversi. Karena saham itu ada barangnya Pak, masalahnya Pak. Ya. Yang trading cepat istilahnya menggunakan sistem scalpingan itu ya. Ya. Ada yang swing trading, ada yang invest. Nah itu masih diperselisihkan. Karena memang kalau saham itu ada barangnya. Ada bukti kepemilikan. Buktinya kan setiap tahun ada sebagian perusahaan yang membagi dividen. Kalau yang forex sama yang kripto jelas 100% saya mengatakan haram. Tidak. Bagus Nabi. Ya. Bagus. Gimana itu? Jabelan. Jabel ya Pak ya? Beli barang jabelan. Oh, kredit macet ya? Jabel. Ya nanti tergantung dari si penjual begini Pak. Misalkan ada kayak biasanya kayak leasing ya. Pak Sari beli sepeda motor, saya leasing misalnya Pak ya. Terus beliau kredit macet. Saya ambil kan, saya nyuruh DC kan ya. Saya nyuruh DC itu Pak ya. Nah,
Ini kan yang jual, kalau yang jual DC-nya haram loh Pak. Kan DC itu bukan pemilik barang kan, cuman dia pekerja Pak. Kalau saya yang menjual sebagai leasing, ya boleh-boleh saja Pak. Cuma kan menjualnya tetap harus tidak ada kredit lagi Pak. Saya beli cash. Kenapa saya jual murah? Saya leasing, saya jual murah karena saya sudah dapat untung hasilnya Pak. Pak Sasari itu kalau antum kalau kredit sepeda motor 3 tahun ya, setahun tuh lunas Pak aslinya Pak. Bank sudah, antum nyicil setahun saja itu bank sudah balik modal sudah. Makanya kalau dia macet 15 bulan misalnya, ditarik sama bank, makanya jualnya murah bank tuh Pak. Bukan bank leasing, jualnya murah. Karena aslinya dia sudah dapat untung dari cicilan setahun itu. Karena model cicilannya itu kan begini modelnya Pak. Jadi dari awal cicilan tuh bunganya yang besar sampai terakhir nanti pokoknya yang besar. Jadi di awal misal begini ya, cicilan 3 juta per bulan ya. Itu di awal bunganya itu 2,5 juta Pak. Bisa juga 2,800.000. Pokoknya cuma 200. Makanya nanti antum kalau sudah nyicil dapat setengah misalnya, setengah perjalanan, terus antum kepingin ngelunasi, tanya sisa pokoknya. Harusnya sisa separuh kan? Enggak Pak, bisa sisa 70% itu sih. Karena pinter bunganya di JP, khawatir nanti si pemilik barang mau ngelunasi. Kan ngelunasi kan tinggal pokoknya aja Pak. Kan bunganya cuma sebulan berjalan kalau dilunasi itu kan. Selebihnya kan hanya pokok. Dihitung pokoknya, harusnya kalau sudah bayar setengah perjalanan, pokoknya tinggal setengah harusnya. Tapi coba antum nanti, tak percaya coba misalnya. Nanti pokoknya itu ternyata masih ada 70%. Loh kok akeh Pak? Iya Pak, karena di awal bunganya yang dibesarkan. Nah kalau saya sudah ngambil barang orang, lalu saya jual, ya boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Mungkin yang lain? 5 menit, oke Mas Imron. Memang bisnisnya kayak gini Pak, bisnis baru-baru ini Pak. Terima kasih Dok. Saya mau tanya, karena mungkin itu pun bisa terjadi. Bagaimana sikap kita dan menyikapi kalau itu satu juga benar metode atau cara dan sikap dan menyikapinya untuk membentuk bagaimana agar supaya dalam satu bisnis yang amanah ya. Oh terusnya. Iya memang begini Pak ya. Yang pertama diawali dari ilmu kan. Kalau kita sudah terlanjur sekarang tercebur di dalam sistem-sistem yang ada unsur-unsur ribawi kayak begitu, gimana? Yang pertama niatkan dulu kepada Allah kita mau berhenti Pak ya. Yang pasti harus pasang dulu niat kita harus berhenti, dan setelah itu mencoba semaksimal mungkin dengan usaha apapun sebisa mungkin keluar dari praktek-praktek ribawi itu Pak. Kalau misal kita sekarang ada agunan utang dari bank dia, kalau bisa langsung nego ke banknya Pak, bisa itu Pak. Negosiasi bahwa saya mau berhenti Pak, saya sudah mau tobat dari riba, saya mau hanya mengembalikan pokoknya saja, itu boleh. Boleh, insya Allah bisa bank itu Pak ya. Dinegosiasi begitu. Tidak boleh. Kalau tidak boleh ya, ada yang boleh Pak, ada yang mahir Pak, ada yang memang tim yang ahli. Tolong ya. Tapi ya. Tapi sudah sampai dicatat niatnya sudah jadi begitu Pak. Jadi awalnya memang begitu. Kalau memang tidak bisa dihindari tadi Pak ya sudah segera jual aset yang ada Pak. Kalau memang ada yang mau dijual asetnya gitu ya, untuk segera nutup berhenti dari itu Pak. Ya jual mobil jual. Kalau rumah ya mikir-mikir bisa Pak, ada di rumah ya. Tapi kalau ada bisa dijual. Toh nanti akan bisa dicari lagi kan gitu kan. Ya khawatirnya kita mati sebelum selesai itu Pak yang gitu. Ada lagi? Satu lagi. Yang kalau tidak bisa semuanya sudah mentok ya istighfar lah. Berat memang ya. Tidak semudah teori Pak. Ya.
Lek praktek jare wong Jawa, lek tidak ngalami kecak. Ini biar ya. Ya, Pak. Apa kabar? Kalau belum lunas, terus Ada asuransi ya, sifatnya asuransi. Meninggal bebas. Itu dari sistem asuransi, Pak ya. Asuransi juga sama kan, ada unsur spekulasinya juga, ada unsur maisir ya, Pak, asuransi. Secara umum asuransi itu hukumnya ya haram, Pak ya. Karena kan dia itu ada unsur spekulasi. Contoh beginilah, kita kredit rumah, oleh 1 kali cicilan mati, lunas kan? Terus logikanya dari mana dilunasi itu, Pak? Logika coba dari mana uang itu? Itu kan diambilkan dari subsidi silang, toh? Dari hasil dia dari keuntungan orang-orang yang nyicil-nyicil lainnya. Cuman secara personal, logikanya saya beli rumah, anggap 100 juta. Dapat cicilan sekali 1 juta. Setelah itu mati lunas. Ya. Sing lunas itu sing 99 juta itu siapa gitu loh. Kalau saya sendiri kan belum bayar kan. Wah, asuransi jelas haram, Pak. Asuransi bank itu ya ngaji ini udah sakit Pak, itu haram aja itu jelas tuh, Pak ya. Nah, asuransi jiwa lah, asuransi kesehatan, BPJS juga sama, BPJS loh, Pak ya. Wah, ini kan enggak enak itu. Ya kayak begini loh, Pak, kalau antum tanya bahas masalah muamalah, pasti akan banyak benturan. Kenapa? Background kita bukan syariah, Pak, itu loh, Pak. Loh, kalau saya ngomong enggak apa-apa halal, saya kan nutup-nutupi, Pak. Urusan enggak terima saya ngrungokno enggak masalah sudah. Lebih baik saya antum enggak senang ke saya daripada Allah enggak senang ke saya, Pak. Loh, saya ngomong menyenangkan antum tapi bukan Allah murka. Kayak apa, Pak, ya kan? Resikonya di akhirat. Jadi, ya BPJS sih haram, Pak. Ya. udah bisa kalau Nyekur kan kredit usaha rakyat podo ae, Pak, walaupun bunganya 0,2. maksud saya tetap yang walaupun ini sudah meninggal ya, tetap yang ahli warisnya Yang apa itu? Yang nyanjukan. Oh, enggak enak itu, Pak. saya sendiri. Warisan hutang ya. Anak saya. Sudah jam 6 ya. Ya, sementara itu ya memang agak apa namanya? Agak jelimet memang, Pak ya kalau muamalah itu. Insya Allah sebenarnya kita punya gambaran lah untuk sementara itu dari saya, dan untuk besok materinya saya coba ngaji tentang masalah dia salam ya, dan majalah Mabit di situ ya. Saya coba ngaji ajak Pak Jamal sekali membahas sedikit tentang sejarah, Pak ya, tapi sejarahnya tragedi Karbala ya, nanti urutannya kejadian-kejadiannya biar kenapa ada peristiwa-peristiwa koyo kan hari Asyura kan sekarang kan, Pak ya, sekarang tanggal 11 Habis sisa ya. bisa insya Allah ya. Ya, biar tahu kisahnya kayak apa, duduk permasalahannya itu. Lumayan untuk nambah-nambah wawasan keislaman kita ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan besok. Itu sementara dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.